Halo anak-anak semua, selamat pagi. Nah, kembali lagi di pagi hari ini kita akan melakukan devosi atau beribadah. Nah, di pagi hari ini sebelum kita mulai, Bapak akan menanyakan kepada anak-anak semua bagaimana kabar anak-anak semua. Oke, semoga kabar anak-anak semua dalam keadaan yang baik atau sehat ya. Nah, di pagi hari ini kita akan memulai devosi kita. Namun sebelum itu Bapak meminta anak-anak untuk menyiapkan Alkitabnya atau alat tulis menulisnya karena sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oke, namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapak pimpin kita di dalam doa. Mari kita saat dalam doa kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, kami mengucap syukur di pagi hari ini atas berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami akan beribadah kepadamu, kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai ibadah kami. Berkati juga kami dalam mendengarkan dan akan merenungkan firman-Mu sebentar, kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami agar kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, nah judul renungan kita di hari ini adalah tetaplah fokus dan jangan goyah. Nah, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak dan pembacaan ini nanti anak-anak bisa bacanya, bisa dibacakan sendiri-sendiri. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oke anak-anak semua, nah di renungan kita hari ini Bapak berjudul tentang judulnya adalah tetaplah fokus dan jangan goyah. Nah, fokus dari ayat yang akan kita bahas di hari ini adalah ayat yang ke-26, yaitu 1 Korintus 9 ayat 26 yang berkata demikian. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, dari ayat ini kita belajar bagaimana kita bisa fokus dan jangan goyah. Nah, oke anak-anak. Nah, berikut ini adalah foto atau gambar dari seorang pelatih yang berada di dalam lapangan. Nah, kata fokus ini sering atau kata fokus ini seringkali diteriakkan oleh sang pelatih di pinggir lapangan ketika melihat atletnya sedang kehilangan konsentrasi saat bertanding. Jadi ketika para atletnya atau ketika para pemainnya berada dalam atau sedang berada dalam tidak berada dalam konsentrasi atau tidak fokus dalam melakukan pertandingan, jadi pelatihnya ini memberikan kata atau meneriakkan kepada pemainnya atau atletnya fokus untuk kembali fokus dalam melakukan pertandingan. Nah, tapi jika seorang atlet bertanding dengan konsentrasi yang tinggi dan tetap fokus, tak mudah bagi lawan untuk mengalahkannya. Nah, ketika seorang atlet atau pemain dalam melakukan pertandingan, dia dengan memiliki konsentrasi yang tinggi dan tetap fokus,
maka tak mudah bagi lawan untuk mengalahkannya. Jadi ketika seorang atlet atau pemain dalam melakukan pertandingan dan dia tetap konsentrasi yang tinggi dan dia tetap fokus, maka tidak mudah bagi lawan untuk mengalahkannya. Tapi sebaliknya, setinggi apapun teknik yang diajarkan oleh pelatih kepada atletnya atau kepada pemainnya, tapi jika si atlet tidak dapat berkonsentrasi atau tidak fokus dalam pertandingan, maka hasilnya pasti akan mengecewakan. Nah, tetapi ketika atletnya memiliki fokus atau konsentrasi yang tinggi di dalam lapangan, dia akan mendapatkan hasil yang baik atau hasilnya tidak mengecewakan. Nah, intinya ketika atlet atau pemain di dalam lapangan dia harus konsentrasi dan tetap fokus di dalam melakukan pertandingan. Karena ketika dia berada dalam konsentrasi yang tinggi dan fokus yang tinggi, dia akan mendapatkan hasil yang baik atau bisa memenangkan suatu pertandingan di dalam permainan yang akan dimainkan. Nah, jadi dari pengertian tadi kita bisa melihat dari ayat yang ke-26 sampai yang 27 dikatakan bahwa aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jadi ketika melakukan pertandingan, anak-anak juga bagaimana anak-anak bisa fokus dan konsentrasi dalam melakukan pertandingan tersebut. Nah, fokus itu penting agar kita tidak keluar dari jalur. Nah, berfokus di sini berarti mata kita terarah pada tujuan atau sasaran. Jadi fokus kita di sini berarti mata kita terarah pada suatu tujuan atau suatu sasaran yang akan kita capai begitu. Nah, anak-anak juga perhatikan atau anak-anak sudah pernah memperhatikan ketika sinar matahari yang dipantulkan pada sebuah lensa pembesar dan kemudian diarahkan pada sebuah titik tertentu akan mampu membakar sampah atau jerami kering, bahkan dapat mengakibatkan suatu kebakaran yang sangat hebat. Nah, itulah gambaran dari kekuatan suatu fokus. Jadi begitulah gambaran dari suatu fokus bagaimana ketika lensa pembesar itu dikaitkan dengan jerami atau sampah kering, dia akan menjadi terbakar. Jadi dia akan mengalami suatu kebakaran yang besar dan itu digambarkan seperti suatu fokus atau konsentrasi yang tinggi. Nah, begitu pula di dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang Kristen, kita harus fokus kepada sasaran, yaitu bagaimana kita bisa mencapai kedewasaan iman kita. Kita harus tertuju atau terarah harus kepada kedewasaan iman kita. Nah, untuk mencapai kedewasaan iman, maka kita harus menjadi serupa dengan Kristus dan mengerjakan panggilannya. Karena inilah yang dilakukan oleh Paulus. Jadi Paulus mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita bisa fokus kepada tujuan, yaitu sasaran untuk mencapai kedewasaan iman kita. Nah, Paulus juga mengatakan di dalam Filipi 3 ayat 13-14, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, sekali lagi Paulus mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa tetap fokus di dalam mencapai kedewasaan iman kita supaya kita dapat menjadi serupa dengan Kristus dan mengerjakan panggilannya. Nah, bagaimana supaya tidak lagi berfokus kepada perkara-perkara yang ada di dunia ini? Bagaimana anak-anak bisa melakukan atau cara ini dilakukan supaya kita tidak fokus kepada Kristus? Ini adalah cara dilakukan oleh iblis untuk mengganggu dan menggoda kita sebagai orang percaya dengan menawarkan segala hal yang mungkin dapat membuat kita keluar dari
membuat kita keluar dari jalan yang benar begitu. Jadi iblis mempunyai banyak cara yang dilakukan untuk membuat kita keluar dari jalan yang benar. Nah, oleh sebab itu anak-anak di dalam jalan kehidupannya baik pagi, siang, dan malam, anak-anak harus terus berdoa atau memohon pertolongan kepada Tuhan untuk bagaimana anak-anak tetap fokus dan jangan goyah di dalam mencapai atau menghasilkan kedewasaan iman anak-anak di dalam Kristus Yesus. Nah, karena iblis itu terus berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Jadi iblis terus berada di dalam setiap kehidupan kita atau di setiap hari-hari yang ada di dalam kehidupan kita. Iblis terus memberikan godaan atau mengganggu kita di dalam menjalani kehidupan kita. Maka dari itu, anak-anak harus tetap fokus di dalam mencapai kedewasaan iman, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Nah, jadi untuk mencapai kedewasaan iman, maka anak-anak perlu apa? Nah, di sini dikatakan dalam Matius 26 ayat 41 bahwa di sini dikatakan bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi di dalam kita untuk tetap fokus dan jangan goyah, kita harus berjaga-jaga dan berdoalah, meminta pertolongan kepada Tuhan untuk tetap memimpin kita atau menopang kita dan menolong kita supaya kita tidak keluar dari jalur yang benar, sehingga kita tetap berada di dalam jalurnya Tuhan atau kita tetap berada di dalam naungannya Tuhan. Sehingga itu anak-anak perlu untuk terus berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan agar anak-anak dapat fokus untuk mencapai kedewasaan iman anak-anak semua. Oke anak-anak, sampai di sini renungan kita. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan sudah mendengarkannya dengan baik. Bapak berharap anak-anak semua dapat melakukannya dalam kehidupan anak-anak setiap hari. Oke, sampai di sini kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan-Mu di pagi hari ini. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat memberkati kami semua, dan kiranya Tuhan kami dapat mengerti dan dapat menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan bantu kami ya Tuhan untuk melakukannya sehingga kami tidak menyimpang dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.